Kemudian tipe yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tipe dispersi kasar. Jadi dispersi kasar ini ada dua fase, yaitu fase terdisper dan fase pendisper atau medium dispersi. Yang membedakan antara tipe dispersi yang lain, karena ukuran partikelnya paling besar, maka akan dengan mudah terlihat tanpa adanya percobaan lebih lanjut pada sistem atau pada larutan tersebut sudah pasti terlihat bahwa terbentuk dua sistem. Kalau terbentuk dua sistem berarti sudah pasti itu masuk ke dalam sistem dispersi kasar. Contohnya adalah suspensi. Jadi suspensi ini ukuran partikelnya lebih dari 1 mikrometer dan terbentuk sedimentasi. Kalau yang koloid tadi tidak terbentuk sedimentasi. Jadi sedimentasi itu adalah pengendapan atau endapan. Untuk sediaan suspensi itu biasanya digunakan untuk obat-obat yang memiliki dosis tinggi, tetapi dibuat dalam bentuk sediaan liquid. Mungkin karena ada faktor bahwa yang menggunakan adalah pasien yang sulit menelan obat atau dibutuhkan efek yang cepat. Nah, untuk efek yang cepat itu lebih cepat yang bentuknya liquid dibandingkan dengan bentuk yang padat. Untuk sediaan suspensi yang biasa kita lihat di pasaran, biasanya pada obat-obatan MAH atau GERD. Atau ada juga antibiotik dalam bentuk suspensi kering, misalkan amoksisilin. Nah, amoksisilin yang berbentuk suspensi kering biasanya bertahan dalam 7 hari karena amoksisilin itu mudah terhidrolisis oleh adanya air. Kemudian ada juga yang analgesik oral. Yang paling banyak kita lihat yang berbentuk suspensi adalah paracetamol. Dan ada banyak lagi yang berbentuk suspensi. Fenomena yang terjadi pada sediaan suspensi itu adalah flokulasi dan deflokulasi. Jadi kalau yang flokulasi, antar partikel pada fase terdisper itu memiliki interaksi, tetapi interaksinya van der Waals. Nah, kalau masih ingat, interaksi van der Waals itu adalah interaksi yang lemah. Jadi maksudnya adalah ketika terjadi interaksi, maka fase terdisper akan mengalami pengendapan karena adanya ikatan tadi. Nah, berbentuklah suatu caking. Jadi caking itu adalah pengendapan yang lebih halus. Kalau diperhatikan pada sediaan suspensi yang dibiarkan lama hingga terbentuk suatu endapan, jadi kalau diperhatikan endapannya berbentuk halus. Kemudian deflokulasi. Jadi deflokulasi ini berarti sama halnya dengan flokulasi tadi, tetapi deflokulasi ini ketika digojok tidak dapat terdisper kembali. Kalau yang flokulasi berarti dapat terdispersi kembali. Itu perbedaannya antara deflokulasi dengan flokulasi. Kenapa bisa terjadi deflokulasi? Kemungkinan yang terjadi pada deflokulasi adalah karena ukuran partikel pada fase terdisper itu terlalu besar. Karena ukurannya terlalu besar, maka kemungkinan ikatan antar partikelnya semakin besar atau semakin kuat. Karena ikatan antar partikelnya kuat, berarti ketika digojok tidak akan dapat kembali terdisper. Nah, berbeda dengan flokulasi. Kalau flokulasi itu terjadi interaksi, tetapi interaksinya dengan ikatan yang lemah karena memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Bentuk dari endapan yang terbentuk dari sediaan suspensi. Jadi kalau bentuknya masih settling dan creaming, ini masih bisa didispersikan. Tapi kalau bentuknya sudah caking atau membentuk endapan tapi di permukaan bagian atas, maka ini tidak bisa didispersikan kembali atau irreversible. Jadi yang terjadi pada deflokulasi dengan flokulasi, untuk yang deflokulasi ini akan membentuk suatu partikel yang kompak. Nah, seperti ini, membentuk suatu partikel yang kompak.
dan membentuk suatu ikatan yang kuat. Karena membentuk suatu partikel yang kuat, maka akan susah didispersikan kembali. Berbeda halnya dengan flokulasi. Kalau yang flokulasi ini lebih renggang. Karena lebih renggang, jadi lebih gampang didispersikan kembali karena memiliki ikatan yang lemah. Kemudian untuk zeta potensial dan stabilitas dispersi. Jadi ada yang kita sebut dengan zeta potensial. Ini adalah suatu uji, alatnya kita sebut dengan particle size analyzer. Jadi particle size analyzer ini juga bisa menguji berapa besar angka zeta potensial dari suatu suspensi. Kalau dilihat dari gambar, kalau ukuran dari zeta potensial atau angka dari zeta potensial di antara minus 30 mV sampai plus 30 mV, berarti itu dianggap tidak stabil. Di luar dari range ini dianggap stabil. Jadi prinsipnya adalah jika angka dari zeta potensial di antara range ini menunjukkan bahwa partikel-partikel yang terdisper di dalam suatu sistem tersebut itu mengalami interaksi yang besar. Interaksi ini terjadi karena adanya muatan yang berbeda, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kalau sama-sama positif ya berarti tidak terjadi ikatan. Begitupun sebaliknya, kalau sama-sama negatif juga tidak memiliki ikatan atau tidak memiliki interaksi. Nah, kalau di area antara minus 30 sampai plus 30, berarti di situ ada interaksi yang menyebabkan ukuran zeta potensial ini mendekati 0. Jadi kalau antara ion positif dengan yang negatif berikatan, maka itu kita sebut dengan netral. Kalau netral berarti angka zeta potensialnya mendekati 0. Berkebalikan dengan hal itu, kalau ternyata kebanyakan ion positifnya, maka ditunjukkan dari potensial zeta positif. Atau kalau ionnya banyakkan yang positif, berarti kemungkinan terjadinya interaksi itu kecil. Makanya dianggap stabil. Nah, sama halnya dengan muatannya negatif. Muatan negatifnya lebih banyak, berarti ditunjukkan dari angka zeta potensial yang semakin negatif. Kalau jumlah muatannya lebih banyak negatif, berarti interaksi antar partikelnya kemungkinan kecil. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa pada nilai zeta potensial mendekati 0 itu lebih tidak stabil. Untuk range minus 30 sampai plus 30 itu tergantung pada tipe alat dari zeta potensial tersebut dan juga sampel yang diuji. Untuk karakter suspensi yang baik itu membentuk endapan lebih lambat atau terdispersi lebih lama. Jangan sampai membentuk endapannya lebih cepat, jadi baru digojok belum dituang udah membentuk suatu endapan lagi. Jadi itu akan menyia-nyiakan energi untuk menggojok terus. Kemudian partikel sebaiknya dapat terdisper kembali. Jadi bentuknya adalah mengalami flokulasi bukan deflokulasi. Kalau mengalami deflokulasi berarti tidak mudah dikocok. Kemudian flokulasi lebih diharapkan dibandingkan deflokulasi. Kemudian suspensi sebaiknya tidak terlalu kental, namun meningkatkan kekentalan dapat memperlambat terbentuknya endapan. Jadi salah satu solusi untuk memperlambat kecepatan sedimentasi atau memperlambat terbentuknya endapan pada suspensi dapat kita tingkatkan viskositasnya. Untuk kecepatan pengendapan kita pakai hukum Stokes. Jadi hukum Stokes ini dengan persamaan V sama dengan D pangkat 2 kali selisih antara densitas fase pendisper dengan fase terdisper kali gravitasi per 18 kali viskositas. Jadi kalau dilihat dari persamaan ini, kita bisa menentukan bagaimana ukuran partikel, kemudian pemilihan pelarut dan viskositasnya untuk menentukan kecepatan sedimentasi yang kita inginkan. Tentunya kecepatan sedimentasi yang dianggap stabil. Contohnya adalah, jadi untuk menurunkan kecepatan sedimentasi berarti memperkecil ukuran partikel
memperkecil selisih densitas antara fase terdisper dengan fase pendisper, kemudian meningkatkan viskositasnya.